Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini aku mau sharing soal pengalaman aku ketika tes menjadi telemarketing di Bank Mega. Jadi pada waktu itu aku memang lagi nyari kerjaan gitu dan aku lihat postingan di Telegram aku. Aku lupa sih di nama Telegramnya itu di lowongan kerja mana gitu, Jakarta kalau nggak salah tuh ya. Dan kebetulan waktu itu aku lihat postingan salah satu dari peserta Telegram juga, namanya itu Pariko. Dan Pariko itu adalah yang dari IMS. Dan aku coba tuh WhatsApp si nomor Parikonya itu, dan responnya cepet sih. Pas respon juga Pak Riko langsung menanyakan CV aku, suruh dikirimkan CV lengkap gitu kan, KTP, kakak dan segala macamnya itu dikirimin lewat WA, dan langsung ditelepon juga sama dia gitu kan. Dan aku langsung diinterview waktu itu, dan beliau menanyakan, wah ini serius mau kerja sebagai telemarketing? Dan kata aku, it's okay, aku apa salahnya kan mencoba. Dan selanjutnya aku datang ke kantornya Bank Mega itu untuk melakukan interview dan untuk melakukan tes kerja sebagai telemarketing. Dan pas kesana tuh wah luar biasa sekali, dan memang banyakan juga yang berminat jadi telemarketing itu. Kita dikumpulin di salah satu ruangan untuk mengikuti tes wawancara sama pihak Bank Meganya langsung. Dan kita yang kumpul pada waktu itu di sana, kita semua sudah diinterview sama pihak IMS-nya dan sudah dilakukan psikotes juga. Kalau psikotes sih pada umumnya hampir sama aja. Dan seingat aku pas interview sama salah satu dari Bank Meganya itu, kita disuruh role play. Tahu nggak sih kalian apa itu role play? Aku juga baru tahu pada waktu itu role play apaan sih gitu. Jadi ternyata role play itu kita kan kita tuh tugasnya sebagai telemarketing ya, untuk menawarkan suatu produk kepada konsumen atau kepada nasabah. Gimana sih kita caranya gitu kan, untuk supaya nasabah itu mau sama apa yang kita tawarkan gitu. Kalau nggak salah pas bagian aku interview itu ada 4 orang kalau nggak salah tuh, dan satu-satu kita kan disuruh role play itu. Nah setelah semuanya selesai, kita disuruh kembali ke ruangan yang tadi kita nunggu sebelum interview itu. Dan lumayan lama nunggu juga, nunggu yang lainnya di interview juga ada berapa jam, 2 jam 3 jam kita nunggu. Soalnya hasil interviewnya itu diumumin langsung hari itu juga kita lolos apa enggaknya. Dan alhamdulillahnya itu aku salah satu kandidat yang memang lolos pada waktu itu untuk menjadi salah satu pegawainya Bank Mega, yaitu sebagai telemarketing. Oh iya, dan sebelum aku nih dinyatakan lolos itu, dari setelah interview yang pertama langsung diinterview lagi tuh sama orang Bank Meganya. Jadi diinterview sama yang bakal jadi atasan kita langsung gitu. Dan aku ditanya-tanya di sana, sebenarnya kita tuh berminatnya kenapa sih pengen jadi telemarketing kayak gitu. Dan kemudian setelah aku nunggu sampai jam 7 malam itu, kita baru selesai semua interview dengan hasil keputusan aku lolos diterima sebagai telemarketing. Dan tapi masih harus menunggu selama maksimalnya 2 minggu, paling cepatnya itu 1 minggu untuk dilakukan BI checking. Dan aku pulang dengan hasil yang
sangat memuaskan pada waktu itu. Aku ternyata keterima kerja juga gitu setelah resign. Alhamdulillah pada waktu itu aku sangat bersyukur pada waktu itu. Setelah aku nunggu selama 1 minggu dan akhirnya aku dikasih tahu sama pihak IMS-nya bahwa aku untuk BI checkingnya itu lolos dan mulai bekerjanya itu dalam 2 hari ke depan itu aku udah bisa mulai bekerja di Bank Mega. Dan akhirnya tibalah saatnya aku kerja di Bank Mega. Pada waktu itu hari pertama aku kan diikut sertakan sebagai peserta training tuh. Nggak mungkin dong kita mau kerja tapi kita tuh nggak tahu apa-apa langsung kerja gitu aja kan nggak mungkin. Jadi kita dikasih pelatihan dulu, dasar-dasarnya dulu di training itu gitu. Pas waktu training itu kita semua banyak sekali dikasih ilmu dan pembelajaran yang bakal sangat berguna untuk kita sebagai telemarketing dan kita mempelajari semua hal tentang kode etik perbankan dan kode etik telemarketing itu semua kita dipelajari. Kalau nggak salah sih dalam waktu 1 minggu. Nah setelah selesai training itu dalam waktu 1 minggu kita disuruh tandem. Tandem itu kita suruh memperhatikan dulu gimana sih yang lainnya bekerja menjadi seorang telemarketing itu gimana gitu. Jadi kita disuruh memperhatikan kita kalau yang mau ditulis ya ditulis gitu kan, memang harus ditulis sih soalnya kan kita buat dihafalin, dipelajarin gitu. Jadi di ruangan telemarketing itu kita disediakan 1 orang 1 meja, kursi, dan ada PC-nya juga, dan kita disediakan headsetnya juga, earphone gitu untuk kita melakukan telepon. Telemarketing itu kan kita menawarkan produk bank kepada nasabah lewat telepon gitu, khususnya untuk nasabah potensial Bank Mega itu sendiri gitu. Selama aku menjadi telemarketing itu buat aku menjadi salah satu pengalaman yang sangat berharga sekali gitu. Banyak ilmu dan pelajaran yang didapat sama aku. Ternyata menjadi seorang telemarketing itu sungguh luar biasa, menjadi tantangan tersendiri buat aku yang belum berpengalaman sebelumnya menjadi seorang telemarketing gitu kan. Dan untuk gaji kita di sana ada gaji pokoknya dan kita insentifnya sangat luar biasa sekali gitu, dan wow, kalau yang sudah lama bekerja di situ itu 2 digit itu dapat gitu. Menjadi telemarketing itu jam kerjanya dari hari Senin itu sampai hari Jumat. 1 minggu itu kita libur dan kita nggak ada lemburnya sama sekali, cuman kerjanya itu overtime. Kadang jam 6 jam 7 itu kita baru selesai dan kadang-kadang nyampe kalau misalkan kita ada briefing dulu atau apa dulu itu jam 8 malam tuh bisa baru pulang. Kerja sebagai telemarketing itu bukan hanya mendapatkan pengalaman aja ya, tapi mendapatkan cuannya, mendapatkan duit itu adalah menjadi salah satu utama. Gaji pokok itu kita nggak dilihat, tapi yang dilihatnya itu, yang dikejarnya sama seorang telemarketing itu adalah insentifnya. Karena gaji pokok itu tidak ada apa-apanya dibanding insentifnya. Soalnya insentifnya itu wah luar biasa gede sekali ya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu pengalaman dari aku, pengalaman kerja sebagai seorang telemarketing, dan siapa tahu bagi teman-teman semua ada yang berminat nih menjadi seorang telemarketing. Nah, tidak ada salahnya kok untuk dicoba itu gitu. Dan semoga bermanfaat buat kalian semua, dan bye bye, see you next video.